Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada anak-anak semua. Anak kelas 10, selamat datang. Selamat bergabung di Madrasah Aliyah Negeri Blora. Semoga anak-anak semua pada saat ini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan berbahagia. Selalu semangat ya anak-anak. Walaupun pada saat ini kita masih mengalami pandemi COVID-19. Sebelum menginjak kepada materi, maka pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang tata tertib, nilai, dan norma di Madrasah Aliyah Negeri Blora. Sebelum Ibu menjelaskan tentang tata tertib ini, maka perkenalkanlah, nama Ibu adalah Ibu Eko Sulistiawati, biasa dipanggil Bu Eko. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu tata tertib. Di Man Blora, setiap siswa kelas 10 atau siswa baru itu akan mendapatkan buku tata tertib. Ini contoh buku tata tertib yang nanti akan dibagikan kepada anak-anak sekalian. Ya, ini bukunya seperti ini. Nah, bukunya seperti ini ya anak-anak ya. Nah, nanti setiap anak akan mendapatkan buku tata tertib ini. Isinya tentang apa buku tata tertib ini? Yang pertama adalah tentang kegiatan belajar. Tentang kegiatan belajar isinya nanti kalau kita sudah tatap muka secara normal itu tentang kegiatan belajar jam berapa kita akan mulai, misalnya jam 7 itu biasanya kegiatan belajar sudah dimulai. Nanti pulang itu bisa jam 2 anak-anak baru boleh pulang. Kemudian yang kedua adalah kewajiban peserta didik. Kewajiban peserta didik sini ada beberapa yang perlu dipatuhi oleh anak-anak. Contohnya, peserta didik itu harus datang 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Misalnya kalau mulai pelajaran jam 7 kurang 5 menit anak-anak sudah berada di Madrasah Aliyah Negeri Blora. Yang kedua, peserta didik wajib mengikuti pelajaran dari jam pertama sampai jam terakhir. Yang ketiga, harus tertib dan tekun, sopan, dan belajar sungguh-sungguh. Itu salah satu contoh di dalam kewajiban peserta didik. Nanti kalau kalian sudah mendapatkan buku tentang tata tertib ini, nanti bisa dibaca sendiri-sendiri. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler untuk kelas 10 wajib mengikuti pramuka. Wajib ya, berarti harus kecuali sakit. Nah, wajib mengikuti kegiatan pramuka. Untuk kelas 10 dan 11 itu juga ada kegiatan ekstra yang telah kamu pilih pada saat pendaftaran kemarin. Ya, itu nanti harinya menyusul sesuai dengan materi yang kamu pilih itu. Yang ketiga, yang keempat adalah larangan-larangan peserta didik. Contohnya, yang pertama adalah datang ke sekolah terlambat. Nah, ini. Jadi bagi siapa yang siswa rumahnya jauh, diharapkan bisa lebih
lebih cepat lagi untuk berangkat dari rumah. Maksudnya kalau misalnya rumahnya jauh ya jam 6.30 harus sudah berangkat ya. Disesuaikan dengan jarak tempuh rumah antara rumah dan sekolah. Kemudian siswa tidak memakai seragam dengan lengkap sesuai peraturan sekolah. Misalnya dilarang siswa memakai pakaian yang tidak ada atributnya, atribut kelas, atribut lokasi, dan kalau anak laki-laki mungkin topi, kalau hari untuk upacara, ikat pinggang, kaos kaki, dan sebagainya. Yang keempat, siswa tidak menjaga kebersihan sekolah. Ini misalnya kalau ada anak yang mendapatkan jadwal piket, maka anak tersebut berkewajiban untuk menyapu kelasnya dan menjaga kebersihan. Atau mungkin kalau nanti sudah KBM tatap muka, itu yang piket menghapus papan. Dilanjutkan, nilai dan norma. Nilai itu sesuatu atau segala sesuatu yang dianggap berharga dan tidak berharga, baik atau buruk, diinginkan atau tidak diinginkan, yang mempengaruhi perilaku orang memiliki nilai tersebut. Norma itu ada dua, norma agama dan norma kesopanan yang diwujudkan di sekolah, misalnya menyapa guru, saling menyapa antar siswa, mengatakan kata-kata yang sopan dalam berbicara dengan seseorang atau siswa maupun guru. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kita lanjutkan. Membangun karakter peserta didik atau membangun karakter siswa, itu yang pertama adalah disiplin. Yang kedua kejujuran. Yang ketiga tanggung jawab. Yang keempat budaya malu. Maka ini akan Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah disiplin. Disiplin yang dimaksud di sini adalah mengerjakan sesuatu sesuai dengan waktunya. Contoh misalnya disiplin di rumah atau disiplin dalam mengerjakan sholat wajib. Nah, ini sesuai dengan waktunya ya. Atau disiplin di sini disiplin di dalam berangkat ke sekolah. Kalau misalnya sekolah masuk jam 7, anak-anak diharapkan sebelum jam 7 sudah berada di madrasah. Disiplin di dalam mengerjakan tugas. Misalnya Bapak Ibu guru memberikan tugas dan memberikan jeda waktu yang sudah ditentukan, maka anak tersebut harus sudah mengumpulkan tugasnya. Yang kedua, jujur. Kata jujur itu merupakan lawan dari kata dusta. Menurut bahasa, jujur ialah lurus hati, tidak bohong, tidak curang. Dan sikap jujur ini merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan dalam berlangsungnya pergaulan. Biasanya anak yang jujur itu paling disukai oleh temannya, ya. Jujur dan tidak curang, itu banyak teman-teman yang akan menemaninya. Atau mungkin di kelas nantinya tidak akan terisolir, ya. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Dari kata tanggung dan dari kata jawab, sesuai yang harus kita lakukan agar kita menerima sesuatu yang dinamakan hak. Contoh, misalnya kalau kalian anak-anak mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru untuk mengerjakan ini
diharapkan untuk mengerjakan, karena dengan mengerjakan itu kalian akan mendapatkan hak. Apa haknya? Haknya adalah akan mendapatkan nilai dari Bapak Ibu guru tersebut. Kalau tidak mengerjakan tugas ya tidak diberi nilai, ya. Yang keempat adalah budaya malu. Budaya malu itu ada dua. Yang pertama, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perbuatan manusia sekecil apapun itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu perbuatan baik atau tidak baik. Kemudian malu kepada manusia, karena perasaan malu pada ketika orang lain mengetahui perbuatan kita yang tidak baik atau tidak benar. Jadi kita kalau melakukan perbuatan yang tidak baik, kalau diketahui orang lain, kita harus membudayakan rasa malu. Contohnya apa? Contohnya misalnya pada saat ujian, mencontek temannya atau melihat buku atau melihat HP. Nah, ini kalau punya rasa malu, maka dia tidak akan mengulanginya lagi. Atau contoh yang lain, punya rasa malu, misalnya salah satu contoh, ke sekolah memakai seragam yang terlalu ketat, ya. Nah, ini kalau punya rasa malu, ya jangan dikerjakan, harus pakai baju yang agak longgar. Nah, inilah anak-anak materi yang Ibu berikan pada hari ini. Semoga bermanfaat, karena pada saat ini kita masih dalam keadaan pandemi COVID, maka Ibu akan berpesan pada anak-anak, jangan lupa kalian tetap melaksanakan protokol kesehatan, yaitu 5M. Pertama, memakai masker, kedua, mencuci tangan, ketiga, menjaga jarak, keempat, mengurangi mobilitas, dan kelima, menghindari kerumunan, supaya kita bisa sehat semua, bisa sekolah tatap muka seperti tahun-tahun yang lalu. Terima kasih pada anak-anak. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.